Dan sore hari ini kita akan membahas mengenai cuitan SBY mengenai mimpi dengan narasumber yang telah bergabung melalui sambungan virtual. Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Andi Malarangeng dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke Mas Adi terlebih dahulu nih. Mas Adi, jadi penafsirannya seperti apa nih? Mimpi naik kereta, mimpi atau ngimpi? Ya, saya kira dua hal ya. Pertama, yang tahu persis soal mimpinya Pak SBY tentu hanya SBY dan Tuhan saja. Kalau kita yang melihat dari jauh itu kan sebenarnya tidak lebih dari sekedar menafsirkan apa yang kemudian disampaikan oleh Pak SBY dalam Twitternya yang sehari dua hari ini memang memantik spekulasi publik ya. Tapi yang kedua menurut saya adalah ini sebagai bentuk respon positif dari SBY yang sepertinya ingin juga menyambut rekonsiliasi politik yang sempat ditawarkan oleh teman-teman PDIP. Jadi pertemuan sekjen antara kedua partai, kemudian pertemuan antara AHY dan Mbak Puan, itu resultante politiknya, titik kulminasinya terletak pada tweet SBY sebenarnya. Di mana SBY itu punya mimpi bisa satu gerbong dengan Megawati, dengan Jokowi gitu ya. Sekalipun turunnya beda-beda, Jokowi turun di Solo, kemudian SBY di Pacitan, dan Mbak Megawati akan melanjutkan ke ke makam Bung Karno. Tapi pada prinsipnya antar elit ini mestinya harus satu ketika bicara tentang kepentingan bangsa dan bernegara. Ini yang sebenarnya menimbulkan bahwa di mana rekonsiliasi politik yang sejak awal disampaikan oleh PDIP kemudian mendapatkan respon yang cukup bagus dan di kubu Demokrat dalam hal ini SBY tentu ditunggu betul oleh publik. Minimal ini akan mendinginkan suhu politik ya jelang menuju Pilpres 2024 yang akan datang. Tapi di luar itu tentu ada yang membaca konteks karena ketika bicara tentang satu gerbong antara Megawati dan SBY, di situ ada Jokowi. Jadi publik ini seakan-akan mengaitkan bahwa ada tawaran yang memasukkan nama AHY sebagai cawapres Ganjar Pranowo misalnya, tentu ini juga bisa menjadi mimpi lainnya dari Pak SBY. Siapa tahu misalnya koalisi Demokrat dengan PDIP bisa terwujud di 2024 dengan menduetkan Ganjar Pranowo dan AHY. Meski ini rumit, meski ini tak mudah karena selama ini memang selalu terjadi konfrontasi politik antara PDIP dan Demokrat, tapi dalam politik apapun bisa terjadi. Everything can happen in politics. Oleh karena itu inilah yang saya kira memang tafsir-tafsir politik yang belakangan ini muncul kepada publik bahwa pernyataan SBY itu bukan hanya sebatas sambutan positif untuk melakukan rekonsiliasi pada level elit, bukan hanya sebatas rekonsiliasi antara Megawati dan SBY, tapi yang paling penting ada keinginan supaya Partai Demokrat ini siapa tahu bisa bekerja sama dengan PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan AHY. Meski ini rumit, meski ini sulit, kalau elit yang memutuskan, kalau pada level sulit bukan berarti tidak bisa seperti itu ya, Mas Adi? Ya, itu yang saya sebut, apapun bisa terjadi. Siapa yang bisa membayangkan, Mbak Zaza? Kita tidak pernah membayangkan Demokrat itu akan bertemu dengan PDIP. Itu suatu hal yang menurut kita sangat mustahil. Tapi seminggu ini mereka bertemu. Baik, saya mau tanyakan ke Pak Andi. Pak Andi, harapan rekonsiliasi politik ini akan hanya untuk jangka panjang atau akan jangka pendek? Di pemilu ini juga bisa saja terjadi seperti tadi yang dikatakan oleh Mas Adi, Pak Andi. Saya rasa ini lebih tepat kalau dianggap sebagai beyond 2024. Jadi lebih jauh dari sekedar politik Pilpres 2024. Karena memang saya rasa akan lebih sejuk situasi politik kita kalau elit-elit politik bisa berkomunikasi, bisa bekerja sama dalam konteks kebangsaan yang lebih luas. Adapun kalau soal Pilpres 2024, ya memang kami punya posisi yang berbeda. Dan itu juga disampaikan baik oleh Mbak Puan maupun Mas AHY sendiri bahwa posisi kami kalau Partai Demokrat memang bersama dengan Koalisi Perubahan dan mendukung Capres Anies Baswedan untuk 2024 ini. Nah, tetapi kalau dalam konteks rekonsiliasi dalam arti yang lebih luas, memang kami menyambut baik. Karena itu walaupun kami juga surprise dengan gesture dari PDIP kepada kami, tiba-tiba ingin berkomunikasi dan ingin bertemu, kami juga menyambut baik. Kalau soal mimpinya Pak SBY, memang ini
Pak SBY ini kadang-kadang bermimpi dan ini benaran, dan kemudian mimpi ini kali ini juga menarik juga adalah bahwa beliau bisa satu gerbong bersama-sama. Ini pikirannya adalah setelah 2024 Pak Jokowi kemudian sudah lengser juga sebagai presiden, dan ada 3 mantan presiden kan, Pak Ibu Megawati, Pak SBY sendiri, dan kemudian mantan presiden yang baru adalah Pak Jokowi, dan kemudian tiga-tiganya naik gerbong dengan bersama-sama dibelikan tiket oleh presiden ke-8. Nah, siapa yang presiden ke-8 ini juga ya entah siapa nanti kan. Lalu kemudian bersama-sama mereka bisa satu gerbong, walaupun nantinya turunnya di tempat yang berbeda-beda. Yang di Pak Jokowi di Solo, Pak SBY kan dari Solo kemudian masuk lagi ke Pacitan, lalu kemudian Ibu Megawati terus ke Blitar. Bang Andi, jadi satu gerbong ini bukan simbol akan satu gerbong pada pemilu 2024, bukan lantas simbolnya ke sana ya. Karena kan sebenarnya Demokrat juga sempat menyatakan akan mengevaluasi pencalonan terhadap Anies Baswedan kalau cawapresnya tidak kunjung dideklarasikan. Satu gerbong ini dalam konteks bagaimana bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Misalnya sebelum bahkan pertemuan Mas AHY dan Mbak Puan, boleh dikata kami satu perahu dengan PDIP dalam konteks menolak 3 periode, menolak juga penundaan pemilu. Itu kami boleh dikata satu kubu ini tanpa harus ada komunikasi sebenarnya, karena kepentingan bangsa yang sama. Dan ini kita bisa berlanjut ke depan membicarakan hal-hal semacam itu, walaupun kita juga ada berbeda soal tertutup terbuka proporsional ini, tertutup terbuka sistem pemilunya. Kami berbeda, kami memilih untuk terbuka, PDIP tertutup. Ini sesuatu yang biasa. Tetapi kalau untuk 2024, masing-masing kita sudah punya posisi yang jelas pula. Tidak goyah ya? Memang mungkin saja ada, mungkin tidak, kami tetap konsisten kalau soal itu. Walaupun ada juga kemungkinan misalnya kalau ada 3 pasang, kemungkinan besar ada putaran kedua. Nah, putaran kedua bisa saja kita saling bekerja sama. Nah, ini bagaimana bentuk kerjasama itu kita lihat nanti. Siapa yang lolos ke putaran kedua, kira-kira begitu. Mas Adi tanggapan ya Mas Adi, bahwa tidak akan goyah, berbicara mengenai rekonsiliasi jangka pendek lah di pemilu 2024 ini tidak akan goyah, tapi mungkin saja kalau ada putaran kedua. Ya, saya kira bagus sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bang Andi Malarangge. Tentu ini menepis spekulasi-spekulasi bahwa satu gerbong yang dimaksud oleh Pak SBY itu bukan soal bagaimana keinginan bisa rujuk bersama dengan PDIP dan Demokrat maju Pilpres ya. Itu clear dan clean. Itu artinya Demokrat itu menolak mentah-mentah apa yang kemudian ditawarkan oleh PDIP yang mencoba untuk menduetkan AHY dengan Ganjar, itu satu. Tapi yang kedua menurut saya adalah ini kan pertemuan Puan Maharani dan Mas AHY itu tidak terlepas dalam konteks politik, diawali oleh Puan Maharani yang menyebut AHY sebagai salah satu nama yang potensial bergabung dengan Ganjar Pranowo sebagai calon pendampingnya di Pilpres 2024. Sejak saat itulah kemudian rajutan pertemuan antar elit partai ini dimulai. Pertemuan antar sekjen, kemudian pertemuan antara anak-anak mantan presiden gitu ya, antara AHY dengan Puan Maharani, dan yang teranyar itu adalah respon yang disampaikan oleh Pak SBY. Jadi pertemuannya ini bukan soal politik kebangsaan, tapi politik di 2024. Jadi kita misalnya Mbak Puan itu tidak ngomong ingin ketemu AHY, ingin ketemu Demokrat karena ingin kalimat nusawa, ada common platform yang ingin dibangun supaya pemilu damai, supaya pemilu kondusif, supaya pemilu tidak ada pepecahan apapun. Bukan itu awalnya, tapi trigger yang mempertemukan antara AHY dan Puan, yang mempertemukan Demokrat dan PDIP, karena tidak terlepas Puan Maharani mengatakan AHY merupakan salah satu nama yang potensial menjadi cawapres Ganjar Pranowo di 2024. Inilah yang kemudian dikait-kaitkan bagaimana hubungan Demokrat dengan Poros Perubahan yang relatif juga ada dinamika yang meminta Anies Baswedan untuk mempercepat mengumumkan siapa calon wakil pendampingnya. Karena kalau tidak dipercepat, maka Demokrat akan melakukan evaluasi dan bahkan Demokrat
sangat mungkin misalnya akan mencoba untuk mencari petualangan politik yang baru berfungsi dengan poros-poros politik yang memungkinkan akan menerima semua proposal yang sudah ditawarkan Demokrat, terutama yang ingin menjadikan AHY sebagai calon wakil presiden di 2024. Jadi di situ sebenarnya kontaknya yang kemudian kita baca ya Zaza. Ya. Jadi bukan politik kebangsaan dulu yang ditawarkan, tapi adalah konteks politik elektoral, baru ada catatan-catatan yang lain tentang kebersamaan, menyamakan visi misi, meski Demokrat dan PDIP berada di dua kutub yang sebenarnya saling berbeda, tapi mereka antara kedua partai ini saling menghormati satu sama yang lainnya. Tentu Baik. pertemuan antara kedua partai ini tidak mungkin akan sekali jadi, akan ada kesepakatan politik, tidak tentu saja, tapi akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan. Tinggal apakah Partai Demokrat ini akan menerima proposal politik yang ditawarkan oleh Puan Maharani atau tidak. Kalau mendengar statementnya Bang Andi, rasa-rasanya sehebat apapun proposal dari PDIP, kok iman politik Demokrat ini tetap berada di poros perubahan bersama Anies Baswedan maju pilpres di 2024. Pertanyaan lanjutannya berarti Mas Adi ke Pak Andi saya tanyakan, iman politiknya sekuat itukah Pak Andi, dan juga goda-goda politiknya dari Puan Maharani ini lebih jauh nggak? Oh, insya Allah kalau Partai Demokrat itu nggak akan tergoda kalau urusan-urusan semacam itu. Karena begini, kan juga beberapa waktu lalu Pak Prabowo juga datang bertemu dengan Pak SBY di Pacitan, Pak Erlangga juga datang di Cikeas, dan kemudian Cak Imin juga datang ke Cikeas, dan kami sambut dengan baik, dan kami berkomunikasi, berdialog, dan memang sama-sama semuanya mengawarkan bekerja sama dalam konteks Pilpres 2024. Tetapi kami juga dengan baik, dengan sangat artinya dengan sopan mengatakan bahwa kami sekarang ini berada di koalisi perubahan dan kami berkomitmen untuk segera sedang mencari waktu lah yang baik untuk melakukan deklarasi bersama nantinya untuk mendukung Mas Anies Baswedan sebagai calon presiden. Tetapi sekali lagi kami tetap terbuka, saling menghormati posisi masing-masing. Dan kemudian kalaupun ada nanti kesempatan bekerja sama, mungkin saja ke depan, kalau dalam konteks 2024, mungkin dalam putaran kedua, ini juga sesuatu yang perlu kita bicarakan bersama nantinya. Kalau ada 3 pasang atau bahkan lebih 4 pasang calon. Tapi sekali lagi, 2 hal yang di mana kita saling berkomunikasi dan bekerja sama, itu sesuatu yang sejuk. Dengan ini mudah-mudahan tidak akan muncul polarisasi yang berlebihan yang ada di 2019 misalnya. Kemudian sehingga 2024 nanti pemilu kita akan lebih damai, lebih cantik lah. Silakan menawarkan pilihan-pilihan kepemimpinan maupun kebijakan-kebijakan kepada rakyat, dan kemudian rakyat lah yang memilih mana yang dia mau perubahan atau mau yang lanjutkan status quo. Nah, kan begitu. Mas Adi, ini menarik ya, karena godaan politik yang datang ke Demokrat sebenarnya cukup kencang. Yang tadi juga sudah disebutkan beberapa oleh Pak Andi sendiri. Dari bacaannya Mas Adi, dari analisanya Mas Adi, mengapa kemudian iman dari Demokrat ini begitu kuat? Apakah karena memang posisi bargaining positionnya sekarang cukup tinggi atau seperti apa Mas Adi? Saya kira Partai Demokrat hebat ya. Biasanya kalau ada partai politik yang dilamar oleh partai penguasa, apalagi partai penguasa itu juga punya calon yang elektabilitasnya tinggi, rata-rata itu meleleh imannya. Tapi kalau melihat statementnya Bang Andi, ini iman politiknya kokoh. Nggak apa-apa lah kita beda pilihan politik, tapi siapa tahu di putaran kedua bisa bertemu. Saya membaca ini satu statement yang menolak halus ajakan PDIP yang ingin mengajak Demokrat untuk menjadi bagian dalam koalisinya di 2024, itu pertama. Yang kedua, kenapa Partai Demokrat itu terkesan menolak halus? Cukup sederhana. Karena bagi Demokrat, ya ini mazhab yang harus diperjuangkan. Karena passion dan stand Demokrat itu adalah kubu oposisi, maka sangat tidak mungkin berfungsi dengan kubu yang dianggap status quo itu. Dengan tentu mentargetkan supaya Mas AHY adalah orang yang akan dipilih sebagai pendampingnya Anies Baswedan. Ini yang sepertinya di mana Partai Demokrat sampai saat ini begitu kuat, begitu kekeh menyatakan sikap politiknya tetap berada di poros perubahan. Tapi jangan-jangan ada yang ketiga itu saja. Jangan-jangan yang ditawarkan oleh kubu-kubu yang lain itu tidak sesuai dengan proposal yang diinginkan oleh Partai Demokrat. Jangan-jangan cawapres yang dimaksud itu tidak cawapres yang sesungguhnya,
tapi ada bargain position, semacam sharing power yang dianggap setara dengan posisi cawapres yang bisa ditawarkan dengan ke Partai Demokrat. Karena kita dengar juga misalnya ketika Prabowo bertemu dengan SBY di Pacitan, kan tawarannya juga relatif agak menggiurkan, terutama soal sharing power. Ada tawaran Menko, ada tawaran Menteri, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi bagi saya, the end of the day-nya saya membaca bahwa Partai Demokrat itu akan berpikir rasional. Satu, akan mendukung siapapun poros politik ataupun capres yang akan menerima AHY sebagai cawapres. Yang kedua tentu saja, semua keinginan politik Demokrat kalau menang akan terakomodasi, terrealisasi tentu saja, dipenuhi oleh mereka